Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Putraga Al-Bahri, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia di Banda Aceh. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Bahasa Inggris dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini membahas penggunaan bahasa Inggris dalam lisan maupun tulisan dengan tata bahasa yang baik dan benar, seperti penggunaan tenses, verb, grammar, vocabulary, speaking, and etc. Capaian pembelajaran program yang dirujuk. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan instruksional. Capaian pembelajarannya: mahasiswa mampu memahami, yang pertama, memiliki pengetahuan konseptual tentang present and past tenses. Yang kedua, menguasai pengetahuan konseptual tentang progressive dan perfect. Yang ketiga, menguasai pengetahuan konseptual tentang future tenses. Yang keempat, menguasai pengetahuan konseptual tentang passive voice. Yang kelima, menguasai pengetahuan prosedural tentang reading comprehension. Yang keenam, mengetahui pengetahuan prosedural tentang adjective clause. Yang ketujuh, mengetahui pengetahuan prosedural tentang noun clause. Selanjutnya, mengetahui tentang prosedural tentang quote and direct speech. Dan yang terakhir, menunjukkan kesediaan menerima tanggung jawab atas proses dan hasil tugas pembelajaran. Baik, ada beberapa pertemuan. 14 pertemuan ini akan saya bahas. Apa saja itu? Saya akan menjelaskan per topiknya. Yang pertama, introduction. Yang kedua, present and past tense. Yang ketiga, progressive and perfect. Yang keempat, future tenses. Yang kelima, passive voice. Yang keenam, reading comprehension. Yang ketujuh, reading comprehension group. Yang ke-8, adjective clause. Yang ke-9, storytelling. Yang ke-10, noun clause. Selanjutnya, gerund and infinitive. Next, quote and direct speech. Dan selanjutnya yang terakhir adalah explain reading comprehension. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang beberapa isi pertemuan yang akan kita belajar, selanjutnya saya akan memberikan bagaimana metode yang saya ajarkan. Metode yang saya ajarkan ini adalah menggunakan DIA. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah saya menggunakan dua konsep, yaitu yang pertama textbook. Saya menggunakan buku, yaitu buku saya sendiri yang sudah saya ciptakan, buku ajar yang untuk saya ajarkan kepada mahasiswa, agar mahasiswa bisa belajar dengan panduan yang sudah kita harapkan. Mahasiswa dapat mempelajari melalui buku tersebut untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan dan mempelajari bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah case study. Case study ini adalah melatih untuk mahasiswa ketika setelah saya memberikan pelajaran, saya memberikan materi di hari itu, kemudian saya memberikan case study permasalahan agar si mahasiswa dapat mencerna kembali apa yang sudah saya berikan. Nah, ini bagian dari menjadikan problem solving. Ini mencari permasalahan agar mereka bisa lebih mengembangkan diri dan menyerap ilmu yang saya berikan di mata pelajaran hari itu. Dan yang kedua, yaitu saya menggunakan interaction.
Interaction ini adalah interaksi antara mahasiswa agar mahasiswa mengetahui bagaimana saya menjelaskan sebuah permasalahan kepada mahasiswa. Nah, di dalam permasalahan ini saya selalu menggambarkan adanya feedback interaksi antara mahasiswa dan dosen melalui, yaitu yang pertama kita membuat sebuah group discussion. Kemudian dalam media saya selalu menginginkan memberikan kepada mereka membuat grup diskusi di sosial media, baik itu melalui WhatsApp dan sebagainya, agar mahasiswa dapat berinteraktif penting tentang bagaimana cara memahami dan mempelajari sebuah studi, sebuah kasus yang kita berikan di hari itu. Nah, ini adalah bagian dari interaksi saya kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, saya selalu membuat Google Classroom. Google ini bermanfaat untuk mereka agar mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun kendala yang mereka hadapi, sehingga feedback ke mereka dapat saya gunakan sebaik mungkin dengan menggunakan Google Classroom tersebut. Jadi anak-anak mudah berinteraksi dengan para dosennya tersebut. Dan yang terakhir adalah assessment. Biasanya sebelum kita memasuki belajar mengajar, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan agar mahasiswa tersebut lebih nyaman, lebih terbuka dan lebih transparan untuk mendapatkan nilai yang dia inginkan. Karena nilai tersebut adalah berpengaruh untuk dia memacu satu ilmu, memacu apa yang dia harapkan. Nah, ini menjadi prioritas untuk saya agar mahasiswa berani, mahasiswa aktif, dan mahasiswa mendapatkan nilai yang sempurna, sehingga mahasiswa mendapatkan nilai yang diharapkan agar mereka bisa mendapatkan nilai yang dia capai. Berikut penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan metode pembelajaran saya bersama mahasiswa secara luring. Silakan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, how are you today? Fine. Yeah, right. Thank you for today. Last meeting we meet about our lesson. Kemarin kita sudah berjumpa. Hari ini seperti biasa saya ingin memberi sebuah motivasi hari ini bahwa sebaik-baiknya orang yang menuntut ilmu menjadi orang yang sangat berharga di kalangan masyarakat. Baik, before we study about our lesson, we should pray for today. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita membaca doa. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Thank you for my student. Now, before we start our study, sebelum kita mengajar pembelajaran kita, saya akan mengabsen dulu mahasiswa-mahasiswa saya yang masuk hari ini. Oke. Zia Radian, Maliki Selian, Muhammad Nikmatul Akbar. Lagi deh ya suaranya.
Riflan Syah, Present, sir. Alhayu, Present, sir. oke. M. Fikri, Present, sir. Muhammad Abrar. Present, sir. Okay, thank you for my student. We have absent. Kita sudah absen data hari ini. Sebelumnya materi kita yang kemarin before last meeting, what we study about storytelling. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang storytelling. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan tentang pembelajaran sebelumnya? Ada yang bisa bantu saya untuk memberikan penjelasan? Yuk, siapa yang bisa? Siapa? Ada? Nafsan Zaki. Tentang storytelling. Apa yang kamu ketahui tentang storytelling? What do you think about storytelling? Storytelling ada beberapa item. Apa kira-kira? Main ideal. Main idea. Apa main idea? Main ide adalah suatu gagasan pokok yang ada di paragraf pertama. Oke, applause. Satu lagi, Sporting ideal. sporting Ya. idea. Baik. Sporting ideal adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau memperjelas main idea dari sebuah paragraf dan letaknya setelah kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Oke, applause. Ya, ternyata all of my student know about storytelling. Nah, berarti kalian sudah memahami tentang storytelling. Kali ini kita akan masuk untuk mempelajari bagaimana isi dari storytelling tersebut. Ya, jadi di mana bentuk main idea itu, di mana ada sporting area, di mana ada sporting detail dan yang lainnya. Baik, kita akan masuk ke dalam storytelling. Bapak mau tahu tentang storytelling? Apa aja tadi? Brainstorming. Brainstorming. Oke, kemudian Main idea. main idea. Selanjutnya Sporting idea. sporting idea. Kemudian Sporting style. sporting detail. Kemudian Conditional definition. kondisional definisi. Lanjut, Title. title. Ada lagi? Subtitle. Subtitle. Lagi? Isu. Isu. Ya, ini adalah bagian dari storytelling. Di sini mempunyai brainstorming, main idea, sporting detail, conditional definisi, title, subtitle dan isu. Nah, ini yang menjadi pembahasan dari storytelling. Storytelling ini apa? Storytelling adalah sebuah cerita yang mempunyai maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan. Jadi di dalam maksud dan tujuan sebuah cerita itu dia harus melengkapi dari brainstorming, main idea, sporting detail, conditional, title, subtitle dan isu.
Nah, ini yang menjadi kewajiban dari storytelling tersebut. Di mana kita temukan brainstorming? Kira-kira di mana? Brainstorming, ada yang tahu? Di mana kita temukan brainstorming ini? Ataupun ini adalah sebuah paragraf. Oke. Ini ada yang brainstorming ini jauh. Main idea. Di mana main idea kita temukan biasanya? Tadi? Gagasan utama. Nah, di dalam gagasan utama biasanya main idea itu terdapat di gagasan utama. Nah, di antara ini dan di akhir. Ini adalah main idea. Sporting idea di mana? Setelah main idea, di mana posisinya kira-kira? Coba baca. Apa? Coba. Siapa jawab tadi sporting idea? Coba baca. Sporting idea adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau memperjelas main idea. Memperjelas main idea. Nah, ini dia. Posisi supporting idea berada biasanya itu setelah main idea. Nah, dia akan menjelaskan tentang pendukung, kalimat-kalimat pendukung yang sudah dijelaskan oleh si main idea. Nah, dia membantu, ya ini membantu dari kalimat-kalimat utama tersebut. Terjadilah supporting idea. Nah, setelah adanya supporting idea akan ada supporting detail. Coba jelaskan supporting detail tadi. Apa siapa jawab dari supporting detail? Supporting detail adalah kalimat-kalimat pendukung yang diletakkan setelah atau sebelum dan tujuannya agar pembaca mudah memahami maksud dari teks yang kita baca. Oke. Nah, supporting detail biasanya, nah setelah menemukan main idea, supporting detail ini adalah kalimat yang sangat didukung kembali di dalam alur cerita. Nah, dalam cerita itu dia sangat berpengaruh untuk menentukan sebuah cerita. Maka di sini ada namanya supporting detail. Sehingga main idea, supporting idea dibantu dengan supporting detail untuk melengkapi sebuah cerita. Kemudian conditional definisi. Ada yang tahu conditional definisi? Conditional definisi bisa disebut kalimat atau perkataan pengandaian. Jadi seorang menyebutkan sesuatu situasi yang mungkin terjadi atau sudah terjadi. Nah, di mana where is the conditional definition? Di mana conditional definisi? Dia itu biasanya setelah ada cerita, setelah ada akibat, ada sebab, kemudian muncullah conditional definisi pengandaian. Nah, ini yang menjadi pengandaian ya. Jadi setelah ada akibat, setelah sebab, akan ada terjadinya kesimpulan. Nah, dia ini adalah bagian dari kesimpulan conditional, tapi dia mengandaikan, ya. Sama. Title di mana biasanya berada? Thank you. Next, title. Where is the title? Biasanya di mana title berada? Di judul. Oke, right. Title. Dia biasanya di judul. Subtitle? Di mana subtitle biasanya? Setelah paragraf. Biasanya itu setelah paragraf akhir cerita, dia akan memberikan penerjemahan. Kemudian next, isu. Where is the issue? Di mana isu? Apa itu isu? Pokok permasalahan. Oke. Pokok permasalahan. Nah,
Setiap cerita mempunyai pokok permasalahan. Apabila tidak ada pokok permasalahan berarti tidak ada cerita. Nah, isu biasanya berada di dalam a both of, a middle, a top, and down. Dia biasa berada di tengah, di atas dan di bawah. Setiap paragraf itu mempunyai isu. Nah, Oke. Sampai di sini. Until here, any question? Ada pertanyaan, anak? Sir, Oke. I have question. Sporting idea sama sporting detail apakah berbeda atau ada persamaannya? Baik. Good question ya. Nah, sporting detail dan sporting idea apakah ada perbedaannya? Tentu saja ada. Sporting detail, sporting idea, dia menjelaskan secara general tentang main idea. Dia hanya menjelaskan secara umum alur dari cerita. Sporting detail, dia menyempurnakan tentang si sporting idea dan main idea. Jalurnya ini lebih khusus, ya. Ketika berbicara tentang keluarga, ini adalah judul kan? Di dalam keluarga mempunyai 3 anggota. Apa namanya nih? Main idea. Serta 3 anggota disupport lagi bahwa 3 anggota ini mempunyai 1 ayah, 1 ibu, dan 1 anak. Ini adalah sporting idea. Di dalam 3 ini mereka mempunyai lagi ayah, 1 ayah, namanya Umar, 1 ibu, namanya Ani, 1 anak, namanya Alif. Inilah yang dikatakan sporting detail. Nah, kalau ayah sudah pasti dia laki, kalau ibu sudah pasti dia Ani, kalau anak belum tentu. Jadi melalui nama kata bantu Alif kita mengetahui siapa si anak tersebut. Nah, itu perbedaan dari 3 sporting idea. Sporting idea ini hanya menjelaskan tentang ayah, ibu, dan anak, tidak menjelaskan tentang nama. Sporting detail menjelaskan keseluruhannya. Itu. Understand? Yes. Okay, thank you. Okay, my student, because time is over. Kebetulan memang waktu sudah mau di penghujung pertemuan kita. Like usually, we always, I always will be give you a statement from Indonesia to English. Saya akan memberikan kamu sebuah kalimat dari Indonesia ke Inggris. Who can answer about the statement? You can be out from this class. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Seperti biasa kita ulang. Okay, ready? Yes, I'm ready. The first question. Pertanyaan pertama. Saya ingin pergi ke kampus. I am sir. Okay. I want to go to campus. Okay, right. Applause. Okay, Faris, silakan. Thank you sir. Okay, next. Okay. The second
question. Pertanyaan kedua. Saya adalah mahasiswa Amiki. Answer. Okay. I am Amiki student. I am. I am a Amiki student. Okay, good. The third question. Saya ingin menjadi murid yang rajin. Oke, Siti Mafira, silakan. I want go to Clipper student. Oke, close, go. Next. Cita-cita saya adalah ingin menjadi profesor. Answer. Ya, silakan. Okay. My dream is professor. Oke, close. Oke. Thank you for my student. You are a good student. I hope next meeting you will be remember about our meeting last week or today. Terima kasih mahasiswa saya sudah hadir dan sudah mau menerima sebuah mata pelajaran dari saya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kembali kalian ulang akan pertemuan mendatang. Thank you very much for me. Apologies for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam